ya pemirsa, sudahkah Anda memiliki 3 tujuan dalam membangun bisnis ini? Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, konsumen itu harus mencari produk kita. Dan yang ketiga adalah bisnis itu akan tetap berjalan walaupun kita tidak ada di sana. Nah, tetapi pada kenyataannya adalah banyak 3 tujuan ini yang tidak tercapai. Lalu apa sih yang salah atau apa yang menjadi kendalanya? Kita langsung tanya ke Coach Hendra Hilman nih, Coach. Kendalanya apa sih biasanya yang dihadapi oleh para Kendalanya pebisnis? biasanya kalau saya biasa meng-coaching para pemilik bisnis, pertama adalah tujuannya gambarnya nggak jelas. Bukan yang 3 ini ya? Iya, itu ada hal. Jadi pertama kita bisa, tujuan itu begini. Kalau orang lihat tujuan, itu ibaratnya kayak kita melihat gambar. Ataupun kalau lebih bagus melihat video masa depan. Kita bisa melihat video masa depan kira-kira bisnis kita tuh seperti apa. Oh, kantornya begini. Oh, nanti timnya begini-begini. Oh, nanti omsetnya kalau kita lihat dari laporan penjualan, sekian omsetnya. Nah, itu kita benar-benar bisa bayangkan tujuan itu yang kita bisa mau capai seperti apa. Nah, ada yang lebih bagus adalah kita benar-benar bisa merasain. Bisa melihat dan bisa merasakan, kira-kira begini ya. Harus Ibaratnya, menjadi seperti ini. ibaratnya contoh kalau kita misalnya ke salah satu pernikahan atau kita mungkin pernikahan kita sendiri misalnya, kita kan sebelum waktu itu terjadi, misalnya kapan kita menikah, misalnya 2 bulan lagi begitu kan, kita kan bisa membayangkan. Sudah tergambarkan nah, ya. Suasananya begini, tamu-tamu akan datang lebih banyak ya. Terus wah akan banyak sekali orang-orang yang tepuk tangan atau menyalami kita bisa rasakan itu kan. Nah, semakin gambarnya jelas, semakin itu tercapai. Nah, karena saya percaya ada satu kata bijak yang benar-benar ternyata memotivasi saya dan ternyata saya terapkan itu benar-benar terjadi. Yaitu adalah begini, in this life you get what you believe. Dalam hidup ini Anda akan dapatkan apa yang Anda yakini. Yakini. Baik, Betul. kita tahan dulu ya Coach. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Pak Hendra dan Bu Siska, saya melihat talk show ini menarik juga. Nah, biasanya yang untuk yang utama yang untuk usaha itu biasanya mengawalinya. Saya punya tempat, saya punya modal. Biasanya awalnya itu yang yang sulit dilakukan gitu. Itu satu. Harus bagaimana gitu awalnya. Terus yang keduanya adalah kira-kira bisnis apa sih yang menarik untuk saat ini? Itu aja. Khususnya di Bandung ya Pak Hendra ya. Hanya itu aja. Terima kasih. Iya. Oke. Thank you. Terima kasih Bapak. 2 pertanyaan ya yang memang ini biasa menjadi kendala para pemula ya. Para pemula, betul. Iya, iya. Oke, that's good. Pertanyaannya bagus sekali dari Bapak siapa ini? Tadi, Nah, Pak Iman tapi basically kalau tidak ya. salah. Jadi intinya pertama adalah begini, sebelum kita memulai bisnis, ya fokusnya adalah kalau kita tanya bisnis apa yang harus kita mulai, fokus kepada ini menurut pengalaman saya ya, belum tentu itu benar, tapi menurut pengalaman saya karena kita banyak meng-coaching para pemilik bisnis, ternyata fokus utama adalah carilah bisnis-bisnis yang sudah umum. Yang sudah banyak diminati seperti makanan atau pakaian atau apa yang sudah umum ya, yang memang sudah ada pasarnya, sudah ada marketnya, itu akan lebih mudah. Tinggal kita cari keunikan kita di mana, ya. Tinggal kita cari itu. Kita harus cari keunikannya di mana. Tidak masalah mau sandang, mau papan, tangan. Tapi carilah yang sudah umum, yang sudah diterima oleh pasar, sudah diterima oleh masyarakat, begitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk memarketkan kan begitu. Karena orang udah tahu kira-kira gambarannya seperti apa, ya kan. Nah, lalu untuk memulai suatu usaha, pikirkan tempatnya dulu atau apa. Pertama-tama kalau boleh saya sarankan fokus kepada who-nya, siapa target market kita yang mau kita kejar. Misalnya kah ibu-ibu kah target market, atau anak-anak, atau mungkin bapak-bapak atau anak muda gitu ya. Jadi fokus ke who-nya dulu, siapa yang saat ini adalah target market dari bisnis kita ya. Nah, baru nanti kita pikirkan kira-kira bisnis who-nya ini atau siapanya target market kita ini kira-kira mereka itu senangnya ngapain ya. Senang makan apa ya, senang pakai baju apa ya, senang macam-macam lah ya. Jadi fokus kepada target marketnya dulu siapa, dan fokus kepada bisnis-bisnis yang memang sudah umum. Nah, itu kalau boleh saya sarankan. Baik. Ya, gitu. Yang tadi kan memulainya itu punya tempat, lalu punya modal. Betul. Betul. Nah, apakah modal menjadi peranan yang sangat penting? Modal juga salah satunya pendukung untuk membuat suatu bisnis, tapi bukan itu salah satu faktornya ya kan. Tapi yang terpenting adalah kita pikirkan bisnis apa yang saat ini banyak diminati oleh orang-orang saat ini. Kita lihat tren. Kita lihat tren saat ini. Mungkin kita lihat sekeliling kita. Ada orang bijak mengatakan begini, think global, act local. Jadi kadang-kadang kita mesti keluar dari zona kita, bisa keluar negeri ataupun keluar kemanapun lah, ke Indonesia juga bagus-bagus ya, kita keluar, lalu kita lihat di sana banyak dapat inspirasi, lihat tren, di daerah kita. terapkan di daerah kita, sesuaikan dengan daerah yang kita mau
jalankan itu di Bandung misalnya. Ya udah kita lihat di luar dulu. Dapat ide apa, ada inspirasi apa, kita think global, act local. Gitu. Jadi itu yang kadang-kadang orang juga bilang think outside box gitu, outside box. Maksudnya apa? Keluar dari kotak. Kotak itu artinya adalah kebiasaan. Kebiasaannya kita suka lihat dari satu kotak, kita keluar dari sana. Ya, setelah itu kita terapkan di yang kita jalani sekarang. Realisasinya kita kan gimana? Kita sekarang ada di kota apa? Bandung. Ya udah, Bandung tuh gimana ya dengan ide-ide yang kita dapat ini? Biasanya sih kita bisa ketemu, oh Bandung tuh begini, begini, begini. Akhirnya kita bisa menghubung-hubungkan itu jadi bisnis yang unik. Nah, itu yang membuat sesuatu yang baru gitu. Baik. Nah, apakah bisa tadi kita sudah fokus terhadap target yang akan kita miliki, lalu kita juga akan membidik bisnis yang umum. Ya. Tapi kita tidak memiliki modal. Bisakah berjalan suatu bisnis Tidak itu? memiliki modal, bisa. Sebetulnya kalau kita bisa berpikir kreatif, banyak sekali cara-cara untuk dapetin modal, ya kan? Intinya adalah kalau kita benar-benar passion, kita benar-benar merasa itu adalah saya akan benar-benar yakin, karena kita penting kan kalau kita yakin kan ya. Yang penting kan keyakinan dulu ya. Kadang-kadang kita mau tapi kita nggak yakin, jadi nggak jadi kan gitu ya. Nah jadi basically kalau kita benar-benar yakin, banyak cara sekali untuk mendapatkan modal. Ya banyak cara-cara. Kita tinggal pikirkan mana yang paling bermanfaat untuk Anda dan jalankan itu. Baik, kita kembali lagi harus jeda ya Coach ya. Kalau berbicara dengan Coach Hendra ini rasanya bikin bisnis mudah ya. Prakteknya masih sulit. Baik, pemirsa kami masih akan kembali tentunya setelah jeda berikut ini. Ya.